Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Putri Amrina dengan NPM 22411034 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pengujian hipotesis. Hipotesis, suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis ini perlu untuk diuji untuk kemudian diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis, suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan menerima atau menolak hipotesis. Penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis salah di mana bukti yang tidak konsisten dengan hipotesis. Penerimaan hipotesis sebagai akibat tidak cukupnya bukti untuk menolak dan tidak berimplikasi bahwa hipotesis itu pasti benar. Ada dua tipe hipotesis. Yang pertama, hipotesis korelatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Selanjutnya, prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama, menentukan formulasi hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf nyata atau significant level. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai uji statistik. Dan yang kelima, membuat kesimpulan. Perumusan hipotesis dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif. Selanjutnya, melibatkan minimal dua variabel penelitian, mengandung suatu prediksi dan harus dapat diuji atau testable. Menentukan formulasi hipotesis dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, hipotesis nol, suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebenarnya. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesis ini tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Menentukan kriteria pengujian, yaitu dengan bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis nol dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusinya dengan nilai statistiknya sesuai dengan bentuk pengujiannya. Kemudian penerimaan hipotesis nol, nilai uji statistiknya berada di luar nilai kritis. Selanjutnya penolakan H0, hipotesis nol, nilai uji statistiknya berada dalam nilai kritis. Cara menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Distribusi Z, T, F, dan sebagainya. Uji statistik. Jika simpangan baku populasi diketahui Z0 sama dengan X dikurang Pi per 0X sama dengan X dikurang Pi per 0 akar N. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, rumusnya Z0 sama dengan X min Pi0 per SX sama dengan X min Pi per S per akar N. Untuk sampel kecil, N kurang dari 30. Prosedurnya sama, hanya pengujian statistiknya menggunakan distribusi T. Uji statistik. Jika simpangan baku populasi diketahui Z0 sama dengan X
dikurang Pi per 0X sama dengan X dikurang Pi per 0 akar N. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, rumusnya Z0 sama dengan X min Pi0 per Sx sama dengan X min Pi per S per akar N. Untuk sampel kecil, N kurang dari 30. Prosedurnya sama, hanya pengujian statistiknya menggunakan distribusi T. Kemudian pengujian hipotesis proporsi. Yang pertama, pengujian hipotesis satu proporsi. Dengan menentukan formulasi hipotesis, menentukan taraf nyata atau signifikan level, menentukan kriteria pengujian, menentukan nilai uji statistik, dan membuat kesimpulan. Uji statistiknya, rumusnya Z0 sama dengan X min NP0 per akar NP0 1 min P0. Keterangannya, N sama dengan banyaknya ukuran sampel, X sama dengan banyaknya ukuran sampel dengan karakteristik tertentu. 2. Pengujian hipotesis beda dua proporsi, yaitu dengan menentukan formulasi hipotesis, B. Menentukan taraf nyata, C. Menentukan kriteria penguji, D. Menentukan nilai uji statistik, dan E. Membuat kesimpulan. Uji statistiknya, rumusnya Z0 sama dengan P1 min P2 per akar P1 min P dalam kurung 1 per N plus 1 per N kuadrat, di mana P1 sama dengan X1 per N1, P2 sama dengan X2 per N2, P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Demikian presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.